Oke, balik. Udah mulai nih. Udah mulai. Karena nggak ada kameramennya, kita langsung play aja ya gak? Kameramen di atas meja. Siap. Ini juga karena baru modal nih gua. Oke, udah ini ya. Baru modal. Sebelumnya apa, Pak? Modal. Sebelumnya enggak minjem peralatan kantor. Oh gitu. Siap. Udah mulai. Karena nggak tahu nih fungsinya bakal segimana secara teknis, jadi gue pegang aja deh daripada ntar nggak kedengeran suaranya ini. Iya, kemarin kan soalnya yang video-video sebelumnya banyak yang komen juga tuh kayak suaranya bang, iya. Ini kok yang kanan doang bang gitu ya. Gue kan gaptek ya. Ya udah deh, coba deh gue. Ada musik-musiknya juga sih guys pas kita ngobrol. Nggak ada. Bukan ada musik-musiknya. Nggak ada. Biasanya gitu tuh video-video tutorial, musiknya lebih gede daripada ininya gitu. Pas bagian sedih ada ini suara-suara biola gitu kan. Ya oke lah. Oke. Lanjut. Nih, Palik nih kalau yang belum tahu nih. Lu lebih seneng disebut apa nih, Rik? Komikus atau ilustrator atau apa nih? Apa ya? Seorang yang suka membuat sesuatu. Enggak sih, komikus. Kalau komikus gue kayak masih merasa berat gitu loh. Kayak, soalnya komikus tuh menurut gue sebuah jabah apa sih istilahnya? Sebuah ini ya, profesi yang menurut gue sangat berat, soalnya emang harus tahu ilmunya lebih dalam, terus emang fokusnya di situ dan konsistennya di situ juga. Jadi emang hidupnya untuk komik lah gitu. Kalau gue lebih ke kreator aja sih. Kreator ya? Iya, kreator lah gitu. Kayak ya YouTuber dan yang YouTube gitu. Iya, emang karena seneng aja gitu ya. Ya, seneng bikin aja. Iya. Lu dari tahun berapa sih mulainya? Gue bikinnya tuh kalau awal kisahnya gitu kan, si tai lalat sini. Oke. Jadi gue cerita dari ini aja. Iya. Sebenarnya tuh emang gue hobi gambar gitu kan. Oke. Hobi gambar dari kecil gitu kan, suka nonton kartun. SpongeBob gitu kan. Gue kan era-eranya gitu kan, era-eranya La TV gitu dulu waktu itu SpongeBob. La TV. Dan lain-lain. Jadi emang seneng gambar dari kecil, terus suka komik tuh dari soalnya waktu setiap ke kantor ibu gue suka cari-cariin koran gitu kan. Yang ada komiknya. Komik bergambarnya ya. Terus gue buka ada bagian komiknya juga gitu kan. Kok ini menarik sekali gitu. Soalnya gue udah tertarik gambar, terus ngeliat sesuatu ada yang gambarnya bikin gue tertarik gitu kan. Tapi gue gak tahu itu namanya komik. Gue kan masih kecil gitu kan. Itu koran apa tuh, inget gak lu? Kan gue di Parepare kan waktu itu. Jadi namanya Parepos. Kan gue asalnya. Lu asli Parepare? Asal gue Parepare. Lahir di Parepare? Lahir Parepare juga. Sulawesi Selatan. Tau Parepare gak? Tahu gue. Biasanya belum pernah sih tapi. Kalau dijelasin kalau orang nanya ke gue Parepare, lu dari mana sih? Gue Parepare. Mereka biasanya nggak tahu cuy. Pas gue bilang Habibie, oh iya gue tahu itu doang. Itu taunya itu doang. Mesti ada tokoh yang mewakili. Iya. Berarti ntar ada, si Palik ya. Nah, koran lokal. Jadi isinya bahasa lokal juga. Bahasanya bahasa lokal. Bahasa Bugis ya. Gue nggak tahu sih sampai sekarang kreatornya siapa, tapi gue senang bacain waktu gue kecil gitu kan. Dan bentuknya emang langsung komik strip juga. Kayak ini ya, kayak dulu tuh di Menyela Bola. Iya, Doyok tuh di mana ya Doyok? Kayaknya di Pos Kota ya. Kayak gitulah gitu. Ya, kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, dari situ gue juga mulai mencoba bikin komik gue sendiri waktu kecil, waktu SD lah gitu. Gue bikin komik. Gue seneng gambar sampai bokap gue kagak suka tuh. Oh, bokap lu seru? Iya, waktu awal-awal emang bokap gue nggak suka gue gambar-gambar gitu loh. Di umur berapa bokap lu ngerasa? SD sampai SMP. Padahal itu masa-masa emang anak kecil sering gambar ya? Iya, tapi menurut dia mencoba gue untuk belajar di luar dari sesuatu yang gambar gitu. Gambar tapi lu gambarnya nggak sembarangan kan? Lu anak kecil kan suka gambar-gambar di tembok. Gue pernah tuh dulu gambar tembok rumah gitu. Iya, sih gambar. SD SMP ya di kertas lah. Di kertas lah. Iya, di kertas.
mungkin harapannya bokap gue buku gue rapi, mungkin nilai-nilai gue bagus gitu kan. Tapi isinya pas dibuka gambar-gambaran gitu kan, gambar-gambar apalah gitu waktu kecil. Di zaman dulu kan biasanya kalau buku tulis di bagian terakhirnya tuh, bagian terakhirnya kan ada gambar-gambarnya tuh di. Itu misalkan buku tulis kosong nih, depannya pelajaran ya kan. Iya benar-benar. Belakangnya baru tuh. Gue Naruto-an, Spongeboban gitu-gitu. Tapi gambar lu gambarnya udah yang bercerita gitu apa? Ya gambar aja. Ada yang cerita juga. Gue di kelas suka buat cerita soal teman-teman gue gitu kan. Oh, isinya tentang muka-muka. Ya, tentang buat hibur-hibur teman gue aja gitu kan. Soalnya kalau gue bikin terus mereka seneng gitu, kayak seneng juga gitu di gue. Ya gitu, bokap gue kayak kenapa sih gitu kerjanya bikin gambar mulu, belajar yang bener gitu kan. Tapi tetap aja gue lakuin gitu kan. Gambarnya tetap aja lu lanjutin. Tapi itu gue nggak tahu sekarang. Waktu itu bokap gue nggak suka gitu loh gue gambar-gambar gitu. Nah pas SMK ibu gue mungkin ngelihat ini nggak boleh disisiain yang hobi saya suka gambar. Walaupun bokap gue nggak ini, tapi ibu gue masih tetap melihat gitu. Biasanya emang ibu di situ tuh perannya ya. Iya. Nah gue dicoba saranin masuk ini apa SMK jurusan arsitek. Gitu. Dimasukin lah tuh gue di SMK ada jurusan arsitek ya? Ada, teknik gambar sih istilahnya. Teknik gambar. Jurusannya pasti ke arsitek lah kerja-kerjanya. Iya, menjurus ke situ lah. Tapi namanya teknik gambar bangunan. Iya. Jadi gue coba dimasukin situ, gue juga tertarik. Seneng tuh gue, soalnya emang kerjaannya emang gambar gitu. Kerjaan gue rapi dan lain-lain, lumayan nilai gue bagus gitu kan. Nah, yang parahnya pas gue masuk kuliah. Gue ngambilnya teknik sipil. Harusnya lanjut ke arsitek. Iya, harusnya. Nah, kenapa tuh? Karena gue kan di daerah lah ya gitu, kayak referensi waktu zaman gue sekolah dan lain-lain, entah karena gue yang malas nyari referensi emang, tapi referensi agak-agak kurang sih, jadi internet juga kayak ke warnet dulu gitu kan. Jadi gue gak tahu apa selanjutnya gitu. Nah udah gue ngambil teknik sipil soalnya guru gue bilang sama aja gitu. Guru lu bilang gitu? Iya sama aja, soalnya dia lagi ngurus apa ya, ngurusin siswa-siswanya bisa masuk di kampus itu nggak perlu pakai ujian gitu, yang bebas tes. Jadi dia ngutus beberapa siswanya. Gue termasuk salah satu yang bisa lulus tanpa itu. Jadi mungkin biar dia dapat apa gitu, reward dari sekolah gitu, dia masa depan lu digadaikan gitu. Iya. Sama kok. Wah bener juga ya. Oh ya udah, saya masuk aja daripada saya ujian gitu kan. Lu sebagai anak muda yang susah untuk mencari informasi, udah percaya ya aja. Udah percaya aja gitu. Soalnya guru nih yang bilang gitu kan. Guru juga kan yang bilang. Pas gue masuk ternyata beda banget cuy, nggak ada sama sekali soal gambar-gambarnya lagi. Di semester berapa lu ngerasa semester ini kayaknya salah nih gitu? Semester 2 kayaknya. Semester awal lu berarti ya? Semester awal masih udah ngerasain. Soalnya semester awal masih ada ini cuy, masih ada soal cara membaca gambar gitu. Soalnya emang teknik sipil emang harus tahu baca gambar. Gue paling jago di situ kan. Wah gue nilai gue bagus mulu di situ, A mulu. Nah pas semester 2 mulai masuk tuh matematikaan, fisika lagi, aduh. Di situ lu mulai bertanya-tanya tuh. Kayak kenapa gue mesti belajar ini gitu. Kayak wah ternyata emang beda banget jurusannya. Gue dibohongin sama guru gue gitu. Ya tapi mau gimana lagi gitu kan, kayak lulus tuh tapi akhirnya. Sebenarnya alhamdulillah lulus sih, alhamdulillah gitu. Kampusnya apa namanya? Politeknik Negeri Ujung Pandang. Gue masuk situ. 2000 berapa tuh? Gue masuk 2011. Lulus 2014, D3 doang sih. Soalnya politeknik. Nah, karena gue merasa salah gitu kan, salah jurusan, bukan salah sih, nggak cocok aja kali ya. Biar lebih sopannya gitu. Salah itu mah. Ya. Jadi gue muncul kegelisahan gitu loh, kayak aduh, masa sih gue mencoba menjalani ini terus ntar dunia kerja gue ini juga lagi gitu kan, kayak di umur segitu gue udah mikirin itu cuy, kayak kayaknya emang gue harus mencari hal baru nih biar pas nanti dunia kerja gue lebih puas gitulah gitu, lebih puas. Nah akhirnya sembari kuliah gue mulai masuk organisasi di kampus gitu, gue masuk organisasi persnya, pers mahasiswanya. Terus sembari gue kerja juga cuy, gue
kerja di media. Sempat kerja. Sempat kerja juga di media lokal. Media lokal juga di Makassar. Lu sebagai apa tuh? Gue di Makassar sebagai ilustrator. Oh, ilustrator. Iya, ilustrator. Jadi dipanggil gitu sama senior gua juga. Dia pernah sekolah di kampus itu juga, terus disuruh ngisi ilustrator di situ. Jadi sembari kuliah gua kerja sama ngisi di organisasi itu. Nah, makin bobrok di kuliah gitu kan. Makin ketinggalan gitu. Tapi alhamdulillah lulus. Tapi karena sebenarnya itu ini kan sarana lu untuk karena lu ngerasa di akademik kampus tuh udah mulai wah ini ngerasa aneh. Benar. Itu jadi kayak bisa dibilang cara lain lu biar lu menghadapi hari-hari lu tuh nggak ngerasa benar. Berat banget kan gitu kan sebenarnya. Benar. Buat gua menuangkan ini juga gitu, hobi gua gitu dan lain-lain gitu, dan organisasi sama tempat kerja gue itu tempat yang pas banget buat nuangin itu semua gitu. Nah untungnya Pak di Politeknik itu dan jurusan gue teknik sipil bisa mengerjakan tugas akhir itu dengan kelompok. Iya, jadi tolong lah di situ. Dia gue tolong, jadi bisa berdua dan temen gue cewek gitu, temen gue tuh cewek, jadi tugas gue tipikal rajin tuh ya. Iya, tipikal rajin gitu, dan ya tugas gue cuma mengantar dia untuk fotokopi dan ngejilid gitu. Nah alhasil nilai gue pas ujian sidang tuh ya kalau lu tau lah gitu. Gue jarang ngomong gitu. Itu kok nggak pernah ngomong kata gitu. Cuma masang raut wajah yang yakin aja. Iya, yakin ya. Seolah-olah mengerjakan gitu. Jadi kalau ada yang nanya ke gue tanya ke temen gue gimana gitu. Ya yang penting lulus sih. Berarti hari-hari lu dulu udah ini ya seperti komik Thailand sesungguhnya ya. Iya, gue tidur di koridor lah gitu gitu kayak ya dunia kampus seperti apa lah. Hasil berarti lu lulus 2000. Gue lulus 2014 lah ya. Dengan status Teknik sipil D3. AMD sih istilahnya. AMD, ahli media ya? Ahli media, ahli manipulasi data. Ya gitulah. Terus lulus 2014 di Jakarta. Sementara gue kerja sama organisasi itu, gue udah mulai bikin itu. 2012 gue mulai bikin Telalats. Nah, cikal bakalnya gimana? Cikal bakalnya tuh karena udah mulai organisasi sama kampus, gue udah mulai bikin komik juga. Soalnya gue ngebayangin gue kan hobi gambar gitu kan. Terus suka bikin komik-komikan gitu. Gimana kalau gue coba buat itu lagi gitu kan. Buat itu lagi waktu kuliah. Nah gue bikin zaman waktu 2012an ke atas tuh 2012-2013 tuh zamannya blog lagi. Iya, lagi naik banget kan gitu, blogspot. Gue coba bikin juga gitu kan untuk tulisan, mau itu komik gue. Nah asal Telalat tuh dari sini nama blog gua waktu itu Pak. Memang sesimpel ya karena lu bertai lalat saja udah. Sebenarnya gitu. Itu sih kayak karena gue bingung apa ya nama blog saya ya gitu kan. Suka liatin blognya Mas Bang Bena gitu kan. Bena Kribo. Iya. Dia ngasih Kribo karena dia Kribo, ya udah gue Telalat aja gitu kan. Kenapa ada S-nya juga karena gue nyoba Telalat sebanyak. Enggak bukan banyak sih. Satu sih, cuma agak gede. Enggak, karena domainnya telalat.com udah ada, jadi tambah S aja gitu kan. Jadi simpel gitu. Tapi Rano untungnya Karno berarti bisa ya tergabung dalam Telalat sini, Rano Karno. Dia jadi apaan dia? Terus tambah apa? Ya udah namanya telas.com. Mulailah dari blog itu. Ya, gue isi tulisan, gue isi komik, dan setiap gue bikin komik respon-respon yang teman-teman blog gue lebih seru gitu, lebih seneng gitu ngelihat hasilnya daripada tulisan gitu. Dan gue seneng juga gitu ketika bikin komik orang-orang suka tertarik gitu atau seneng ngelihat hasilnya gitu. Nah mulai saat itu gue udah mulai berpikir kayaknya nih emang sebuah bisa jadi potensi lah ya. Bisa jadi potensi dan bisa jadi pekerjaan gue di suatu saat gitu kan. Ya udah gue udah mulai bikin komik, tapi waktu itu masih belum konsisten, masih kayak ya udah kalau gue mau lagi mood aja gitu kan bikin. Tapi karakternya udah begitu bentukannya. Sebelumnya kayak udah skillnya gue aja gitu, yang seadanya yang gue tahu aja gue gambar. Karakternya belum kayak gini ya, belum yang kayak gini. Masih nyimpen lo? Masih ada kok. Archive itu. Blognya masih ada blognya? Blognya
Telats.com. Cuma udah postingan yang sekarang udah bukan lagi gitu. Tapi kayaknya masih ada deh gitu. Yang lama-lama ya archive. Lama-lama. Jadi style yang sekarang malah gue temuin pas gue udah pindah ke Jakarta. Oke. Nah, kalau zaman dulu di blog itu kan kalau sekarang kan pembahasan tai lalat kan yang bener-bener relevan ya, kayak ibu kota, terus teman-teman yang ngehe gitu. Iya, Nah, benar. kalau dulu tuh lu apa tuh kalau era-era awal? Sebenarnya hampir sama sih yang kayak sama. sekarang, cuma karena gua di sono Sulawesi terbatas gitu loh, ini gua terbatas referensi gua. Lu kurang menangkap fenomena apa yang sedang happening gitu ya. Referensi gua terbatas gitu kan, kayak bahasa pun juga terbatas gitu. Masa gua so-soan ngomong dialek sini gitu kan, sedangkan gua di daerah gitu kan. Jadi kayak nggak cocok gitu kalau nggak gua pelajarin sendiri gitu. Kebetulan 2014 gue diajak kerja gitu kan ke Jakarta. Di mana tuh? Di ini di Invia. Invia. Media Pratama. Lu Jadi sempet di Invia berarti? sempet di Invia, gue bikin komik. Dia bikin komik. Nah, gue jadi ngisi bagian komiknya sih waktu itu. Invia tuh berarti dagelan juga ya nih? Dia bikin, ya ada salah satu yang kontennya itu. Jadi dagelan kan sempat happening itu kan di era 2015-16an itu kan ya? Oh ya, gara-gara katanya iniin tweet orang ya. Ya gitulah dunia perinternetan ya. Dunia perinternetan. Jadi gue ngisi itu sembari gue bikin komik telat juga. Tapi kenapa gue udah mulai masuk Instagram, karena waktu itu Instagram lagi naik banget tuh 2014 gitu kan. Gue coba deh bikin Instagram waktu itu. Dan ternyata benar gitu. Setelah gue membuat Instagram, cepet gitu ini Pak, pembacanya muncul terus-terusan, gak kayak di blog kan kayak itu aja gitu kan. Karena orang jarang juga ya buka blog gitu. Jarang juga gitu kan, cuma orang yang tahu lu aja gitu di komunitasnya gitu. Tapi kalau di Instagram orang bisa orang orang nemu di explore gitu. Lu nge-tag temen lu nemu akun itu lagi gitu-gitu sih. Orang nge-post, nge-DM lu, orang nge-repost gitu-gitu kan. Jadi cepat banget ini semenjak ada Instagram. Jadi kalau boleh dibilang Instagram termasuk titik awal Telats bisa dikenal banyak pembaca sih kalau boleh dibilang gitu. Berarti memang platform itu ya yang membantu lu. Salah satu platform yang membantu. Nah, udah mulai tuh coba konsisten gitu, setiap hari gitu kan. Mencoba setiap hari sampai akhirnya diajak webtoon lain dari Korea. Iya. Waktu itu 2015 webtoon masuk ke Indonesia dan nyari penggiat komik gitulah ke akunnya untuk di platformnya buat komik gitu. Jadi waktu itu ada Mas Weta, ada Bang Faza sama saya waktu itu pertama kali. Sekarang udah banyak banget, udah ratusan banget dari yang bikin komik di webtoon itu. Tadi pas webtoon tuh dari Line approach lu ya kan? Ya 2015 Oktober ya. Terus bisa dibilang itu juga ngebantu Tai Lalat untuk ini ya, untuk lebih dikenal orang lah ya, bisa dibilang gitu. Mulai dikenal pembaca di Indonesia lah gitu. Itu 2015 dan ya mulai saat itu udah mulai kayak gue mulai konsisten bikin komik terus soalnya, dan waktu itu masih belum dimonetize. Yang di mana nih? Di Instagram ya? Bener-bener duit gue dari bikin komik tuh di webtoon doang gitu. Sama ya gaji gue di kantor gitu, tapi dari komik dari webtoon doang gitu kan. Webtoon tuh sistemnya gimana tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Kontrak sih. Kontrak. Nah, jadi kayak mereka nawarin kita buatin kamu komik, mau nggak seminggu uploadnya 7 kali gitu, artinya setiap hari. Tapi waktu itu gue maunya 4 hari aja gitu. Jadi 4 kali seminggu aja gitu, dan dia nawarin segini, gua oke juga. Nah udah jalan. Jadi kontraknya per 3 bulan gitu diperbaharuin gitu. Itu maksudnya 4 cerita berarti ya? Iya, 4 cerita lah. 4 story itu nyambung terus ya berarti? Sebenarnya enggak, sama aja kayak di Instagram cuma ya? Eksklusif gitu, enggak boleh dikeluarin di tempat lain gitu, cuma buat di situ. Sistem perjanjiannya kayak gitu ya?
Iya, dan ya rame juga sih pembacanya gitu. Dibanding dengan gambar-gambar tren di webtoon waktu itu gitu kan. Nah, sembari gua bikin itu sosmed di Instagram juga jalan, gue juga udah mulai buat SNS yang lain kayak di Twitter, di Facebook. Jadi soalnya gue berpikir pembaca itu beda-beda gitu loh, nggak semua orang Facebook tapi main Instagram, nggak semua orang main Twitter tapi aktif di Instagram. Jadi gue buatin berbagai yang SNS yang banyak dipakai. Sesuai lah ya, sesuai nama dan platformnya juga. Dan sekali gue upload ke 3 itu gitu kan. Nah, dan benar pembacanya emang beda-beda gitu loh ininya, karakternya dan lain-lain. Udah jalan, belum monetize soalnya gue gue nggak terlalu ngerti dunia peruangan gitu loh. Peruangan digital. Peruangan digital, perbisnisan dan lain-lain. Gue cuma bisa menerima lu, gue kasih kayak gini. Dan sekarang udah mulai pelajarin sih akhir-akhir ini setelah sudah jadi perusahaan, Pak. Iya. Nah, itu sebelum masuk situ tuh ya. Iya. Itu berarti lu sampai dari sendiri sampai sekarang tuh udah ada timnya, bahkan lu udah nggak begitu in charge dalam hal pengerjaan, eksekusi gitu. Perjalanannya gimana tuh, Pak? Maksudnya sampai lu kepikiran kayak, wah ini udah siap nih untuk jadiin perusahaan nih, dan gue butuh tim nih. Itu titik baliknya tuh di mana sih? Apakah ada satu fase di mana lu kerja sama brand besar terus sampai akhirnya dapat income yang lumayan sampai akhirnya lu kepikiran kayak, wah ini bisa dibikin lebih gede nih apa gimana sih? Jadi ya gitu tadi. Jadi sebenarnya pas gue ngerjain dari 2015 sampai 2000 kan startnya udah mulai mencoba untuk di monetize itu 2017. Jadi selama itu ya udah gue cuma bikin komik aja gue di-upload di sosmed gitu. Dan mungkin bagi para pebisnis itu mereka udah pada gatel kok si Palik gituin mulu akunnya, followersnya udah banyak gitu kan. Kan biasanya gitu kan. Sosial media udah bisa dipakai buat paid partnership dan lain-lain. Sebenarnya udah banyak banget email yang masuk gitu. Gue tetap cantumin email tapi gue nggak ada yang email brand yang ini, gue cuekin kayak ini orang sombong banget kayak nggak mau nerima iklan gitu kan. Tapi soalnya emang gue nggak tahu cara mengelola itu gitu kan, cara komunikasinya seperti apa. Gue takut salah ngasih harga dan lain-lain, jadi kayak udah gue diemin aja. Soalnya gue juga belum pengen banget tiba-tiba masukin iklan di dalam komik gue gitu kan. Nah tiba saatnya ada mentor gitu kan, pebisnis juga mulai ngasih tahu gue kayak lu emang lu kalau kerja sendiri lu emang bisa dapat yang banyak banget buat lu, tapi lu nggak bisa berkembang gitu. Gitu kan. Dari segi bisnisnya ya. Dari segi bisnis gitu. Nah tapi ketika lu kerja sama lu emang dapatnya dikit tapi akan terus menerus dan bisa lebih banyak lagi suatu saat yang nggak bisa lu dapat gitu kan. Saat itu gue udah mulai berpikir sih kayak bener juga ya, gue mau apa yang gue bikin ini bisa menghasilkan juga buat gue gitu, sesuatu buat gue juga dan bisa menghidupi gue juga gitu. Masa gue bikin ini terus nggak dapat apa-apa gitu kan. Dan gue juga udah mulai mencoba untuk masuk industri gitu. Jadi bukan sesuatu yang dari gue personal aja gitu. Soalnya gue emang dari dulu emang punya impian kayak bikin sesuatu yang berbau kreatif dan itu bisa masuk ke industri suatu saat gitu. Jadi ibaratnya lu melakukan hal yang lu suka dan masih bagian dari industri juga, masih bagian dari bisnis yang bisa dimonetize gitu kan ya. Sebenarnya gue masih ada pemikiran untuk itu juga. Jadi gue berpikir benar juga ya gitu, kayak ya udah gue udah mulai mencoba mencari tim satu orang gitu kan. Ya dari teman gue dulu waktu itu. Bagian part mana yang pertama kali lu cari? Maksud gue kan biasanya kan orang kayak bisnisnya ya. Iya, gue nyari orang salesnya dulu deh atau orang accountnya dulu, atau lu justru malah mencari komikus yang bukan komikus ya, orang yang bisa mengerjakan hal yang kayak lu kerjakan sekarang biar mempermudah pekerjaan lu apa gimana tuh? Nah, yang gue cari pertama tuh ini
orang yang bisa kerja kayak gue gitu. Oke. Di bidang kreatifnya juga. Oke. Jadi gue nyari orang yang bisa gambar juga. Jadi gue ada partner buat ngerjain komik gue. Waktu itu kan gue ada income dari webtoon gitu kan. Jadi gue bisa narik dari situ untuk gaji dia waktu itu. Nah setelah berjalan sama dia, sosial media ini harus bisa dimanfaatkan juga gitu ininya. Nah, gue mulai disaranin untuk menerima orang yang bagian bisnisnya, marketingnya. Oke. Udah. Ngelola hal itu lah ya. Masuklah orang gitu kan. Nah, bertiga nih berarti. Jadinya bertiga. Nah, udah mulai dia nerima email gitu. Dia sempat marah ke gua, buset ini banyak banget. Lu udah bisa bangun rumah nih kalau misalnya diterima semua ini. Ada 2.000-an benar-benar di email itu. Dan kerja sama semua? Kerja. Partnership? Iya, partnership buat ngajak itu dan gua cuekin semua gitu kayak emang lu parah. Tapi lu sempet ini gak sih? Maksudnya di fase lu dimana nyuekin email-email itu karena lu belum begitu iya. itu, lu sempet gak kayak ngebuka satu terus lu coba lihat angkanya lumayan nih apa gimana gitu, sempet gak lu? Dia nggak, ya sempet sih kayak kan ada tuh yang approach sudah dalam bentuk ada dulu brand kan, ya? Enggak, belum angka sih, soalnya brand cuma approach dulu. Cuman brand besar tuh banyak. Brand besar ada beberapa, yang satu gue ingat ada lah gitu kan, pokoknya besar lah gitu. Kayak saya belum bisa dulu gitu kayak akhirnya gue lihat itu sama komik lain gitu kan. Terus gimana perasaan lu setelah lu melihat itu dia sama komik lain? Sebenarnya biasa aja sih, soalnya waktu itu gue belum ngerti amat gitu kan, kayak udahlah gitu ya gitu, sama itu ya gitu. Ya udah kayak udahlah gitu ya. Nah dia marahin gue kayak karena nggak pernah gue balesin, ya udah dia katanya dia balas-balasin gitu kan, kayak mulai coba rapihin gitu biar mungkin ada kerjasama lain di next time-nya gitu kan. Jadi biar lebih profesional juga lah ya. Ya gitu. Nah udah mulai tuh semenjak ada itu udah mulai ada beberapa iklan. Nah setelah meskipun iklan udah mulai masuk di komik gua gitu kan, di sosial media gua tetap nggak mau kayak hard selling gitu juga cuy. Ya gua masih kayak berpikir masa sih gara-gara iklan orang jadi malas gitu ntar baca karya apa-apa yang komik yang gue buat. Makanya gue punya aturan gitu sama brand, komik yang dibuat sama kita itu konsepnya sama banget sama yang kita bangun dari awal gitu. Istilahnya ya lu kalau mau kerjasama ya lu harus ngikutin mau kita gitu kan. Ngikutin. Ya idealis gue di situ ya, idealis gue di situ. Jadi brand masuk, kita coba buatin versi kita. Kalau mereka nggak setuju atau bersikeras kita nggak mau kayak gitu, kita coba rapin dikit lagi yang masih sesuai dengan kita kasih lagi, dan mereka nggak cocok. Biasanya gue emang bahkan nggak bisa kerja sama lagi gitu sampai segitunya gitu, karena kalau di gue waktu itu gitu. Jadi benar-benar nyesuaiin apa yang Tailats bikin dari awal sih kalau mau. Jadi brandnya juga harus tahu kalau lo mau partnership sama Tailats, ya kira-kira bakal seperti ini gitu kan. Iya, jadi jangan sampai lu yang mengikuti si brand. Jadi ada beberapa juga brand waktu itu yang pengen kerja sama lagi, soalnya mereka ngotot harus ada ini dan kita kayak merasa nggak cocok juga gitu. Ya banyak sih sampai sekarang gitu. Kalau sekarang berarti tim total ada berapa? Sekarang sih udah 9. Apa aja tuh partnya? Jadi berdua itu bagian bisnisnya lah gitu kan, marketing dan lain-lain, markom. Jadi 2 orang, sisanya bagian kreatif, ada ilustrator, ada drafting, ada writer gitu-gitu. Jadi sisanya kreatif, 2 orang di bagian bisnis, sisanya bagian kreatif. Kalau sekarang berarti peran lu nih sejauh apa nih? Di Tailats. Kalau gue sekarang udah lebih ke idenya. Jadi konsep ceritanya itu dari lu? Itu dari gue sama gue berdua. Jadi gue ada satu partner buat yang pertama tadi. Jadi sekarang dia di tangan kanan gue gitu. Jadi kayak wingman lu ya? Iya, jadi ya gitulah. Tandeman lu. Tandeman gue lah gitu, kayak nyari ide dan lain-lain. Sisanya udah teman ilustrator, jadi dia tinggal eksekusi dari ide yang itu. Nah berarti kan icon Tailalat yang kita tahu itu kan ya inilah nih ya. Iya, mereka ini. Itu berarti kan si ilustrator lain bisa dibilang
mesti mengikuti gaya lu kan. Benar sih, benar. Gitu kan. Itu buat transisi di awal tuh susah nggak sih kayak dari segi karakter, dari segi pasti kan rasanya beda kan. Benar. Pasti ada bedanya deh dibanding tangan lu langsung. Iya benar. Sebenarnya emang benar sih, kayak gue yang awalnya mau ngerjain sendiri tiba-tiba harus bekerja dengan tim dan orang banyak dan orang banyak dan agak gatel sih, kayak aduh nggak gitu kan. Ada perasaan-perasaan gitu pasti ada juga gitu, kayak gue aja deh Pak, tapi harus mencoba gitu kan. Tapi harus mencoba sebagai sistem industri gitu kan, kayak lu nggak boleh kerjain sendiri gitu kan. Ya pelan-pelan bisa beradaptasi sih, walaupun emang ada perasaan-perasaan kayak gitu. Ya jadi tapi walaupun ada perbedaan gitu antara gambar gue sama dia, tapi orang-orang respon di sosial media ketika diupload nggak ada yang notice itu sih, kayak udah ceritanya aja gitu. Soalnya emang dari awal gue bangun ya udah gue emang fokus ke cerita kan, bukan dari segi visual yang bagus gitu kan, bukan dari segi shaping dan lain-lain. Jadi ya aman-aman aja sih sampai akhirnya gambar mereka bahkan lebih bagus dari gue gitu ya. Iya benar. Kalau dulu part mana sih yang bikin lu paling gemes, kayak aduh harusnya nggak gini nih gitu? Bagian apa sih gitu? Bagian apa ya? Iya lebih ke gambar sih Pak. Masih visual ya. Teknis gambar ya. Teknik visual, ekspresi, perpanelannya dan lain-lain gitu. Ya sampai akhirnya udah mulai bisa sih sampai sekarang. Mulai paham lah ya, arahnya kesini nih gitu. Dari sekian sekarang berapa juta ya followers lu? Followers di sosial media di Instagram 3,7 juta iya. Itu belum pernah ada yang notice kayak apa? Beda gambarnya kok beda, nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau lu coba deh itu udah digambar beberapa orang gitu, bukan gue doang. Iya, termasuk gua sih. Jadi itu ada 3, kalau diperhatikan baik-baik emang ada 3 style gambar gitu. Ada 3 style gambar, tambah gua jadi 4 gitu sebenarnya. Soalnya gue udah jarang banget, jadi sekarang udah ada 3 yang dominan di situ. Sampai sekarang lu sendiri ini nggak apa kayak kan berarti kan si ilustrator lo udah berapa sekarang? Sekarang sih kita udah berenam ya. Iya. Nah lu sendiri nih sebagai pemilik awal si icon ini, lu sendiri bisa nggak sih kayak mengenali kayak ini kayak gambarnya si ini nih? Ya udah pasti. sudah pasti. Makanya setiap gue coba isengin orang gitu. Kayak coba deh lu lihat ini gambar siapa gitu, suka salah gitu loh kayak. Tapi emang orang yang benar-benar kerja di gua ya pasti tahu perbedaannya. Halus banget ya. Iya, kayak lu nggak bisa melihat perbedaannya gitu kan. Sama. Kecuali ya si ilustrator. Iya, ilustratornya udah tahu pasti gitu sih. Kalau selama lu kerja sama brand, kayak hal yang paling sulit untuk menemukan jalan tengah tuh part apa sih? Itu sih biasanya Pak, jadi brief dia harus dimasukin ke komik kita. Paling di situnya sih kayak kita maunya kayak gini Mas gitu. Brandnya dia harus pegang brandnya kayak gini gitu kan. Yang benar-benar hard sell lah ya. Dan dia harus ngomong kayak gini gitu kan. Sedangkan kita menurut kita pembaca kita nggak terlalu gitu. Iya, pembaca kita nggak terlalu suka yang seperti ini gitu kan. Dan kita emang tahu karakter pembaca kita seperti apa gitu kan. Lu mau nggak ininya banyak gitu kan, responnya banyak gitu, engagementnya banyak, ya udah ikutin kita gitu, percaya kita. Tapi masih ada aja gitu yang tetap kekeh sama apa yang briefnya ini gitu kan, apa yang brandnya mau. Biasanya gimana tuh biasanya? Ya dari sisi tai lalat ya. Terkadang sampai ini sih marketing communication kita emang benar-benar sampai ngarahin itu biar bisa seimbang gitu. Biar seimbang, dia ngomong ke kita gitu kan, dia ngomong ke kita baik-baik, dia ngomong ke jadi yang paling menerima ketabahan tuh emang si marketing kita itu gitu. Soalnya emang harus ke kita enak, ke brand juga enak gitu kan. Eksternal enak ya. Nah, tapi ada aja yang kadang yang kayak nggak cocok banget, ya udah berhenti sampai iklan yang itu gitu. Sampai segitunya. Nih pertanyaan yang agak ini nih, mungkin belum pernah lu jabarkan. Tuh. Gimana? Berarti selama lu mengkomersilkan tai lalat, lu masih ingat nggak dealing terbesar lu sama brand tuh berapa rupiah? Sepanjang lu mengerjakan tai lalat ini?
Kayak lu sampai lu kayak nggak kebayang, anjir gue dari hobi gue bisa sampai segini. Oh iya. Ada sampai 500 juta. Wih, dulu kayak wow. Iyalah. Lumayan. Wow. Tapi masuk perusahaan. Wow. Lo langsung bilang gini ke guru lu. Nah. Ini ya gara-gara kamu saya bisa jadi lebih besar dari 1 M ini saya harusnya. Gara-gara teknik sipil nih. Barat emang. Oh itu 500 juta tuh sepanjang sejarahnya Tai Lalat. Yang ya itu awal-awal ya. Awal-awal gitu. Okay. Ya ternyata setelah dimonetize dan gue mencoba untuk masuk industri, ternyata emang bagus juga sih gitu. Gue bisa kerja bareng sama teman-teman gitu kan. Gue bisa mempelajari hal lain. Jadi gue nggak ngomik tiap hari gitu kan. Belajar bisnisnya juga gitu kan. Belajar bisnisnya juga. Gue berteman sama beberapa orang yang sehobi dan gue kagumin gitu. Gue kenalan gitu sih. Jadi setelah mulai masuk ke industri dan bisa bekerja sama banyak orang, gue bisa mempelajari banyak hal lagi sih menurut gue. Dibanding waktu dulu gue masih sebenarnya gue masih agak idealis sih. Cuma dulu waktu itu kayak gue mau ngerjain sendiri gitu kan. Cuma sekarang idealisnya lebih ke karya gue nggak boleh lu giniin gitu. Lu jagain lah ya. Ya gitu. Nah dulu tuh gue masih sendiri dan dibanding dengan sekarang banyak banget sih hal yang gue dapetin gitu. Nah kalau buku nih ya kan, wah Palik bawa buku nih. Ya ini buku pertama sih waktu itu. Ini 2000 berapa nih? 2017. 2017. Iya. 2017 ya komik-komik di sosial media yang gue coba masukin dan beberapa yang eksklusif sih. Jadi ada yang nggak ada di sosial media, cuma ada di buku itu. Iya, jadi 80% isinya emang baru. Dan ini kayaknya kalau dari covernya memang pembahasannya memang ini ya apa? Ngebahas hal-hal yang memang relevan sama orang-orang ya. Iya. Soalnya emang komik yang sering gue buat tuh emang sesuatu yang dekat ya nggak jauh-jauh dari kehidupan lah gitu. Emang cuma ada ya sisi yang dilebain dikit, ada kasih drama dikit. Ya ada twistnya, ada hiperboliknya dan lain-lain sih gitu sih formulanya. Ini masih ada nih ya di. Masih ada kok. Sekarang udah covernya udah beda, ini yang pertama. Nih kalau mau nyari. Ada di. Mau bikin lagi sih tahun ini. Oh tahun ini ada. Tahun ini rencananya mau bikin yang ada karakternya. Soalnya kan ini kan masih random karakter. Nah, jadi lu nggak tahu ini siapa sih gitu kan? Cuma manusia-manusia di dunia itu aja gitu kan. Nah, kita mencoba buat yang ada karakternya gitu kan, dan dibuat ceritanya, dan pertama kali dibuat untuk buku dulu gitu. Bukan buat sosmed gitu sih rencananya. Kalau ini nih awal mula kepikiran bikin figur Toys. Ini nih gimana nih? Jadi ini kenalin dulu kali ya. Ini apa nih tipe karakternya nih? Itu si apa ya? Awesome guy. Ya, jadi ini normal ya? Bukan si normal yang matanya normal yang nggak nangis gitu. Ini apa nih? Drama guy. Ya bisa. Kalau ini si Kakoi. Kakoi si bahasa Indonesianya ini apa? Keren gitu katanya. Soalnya mata anime. Berbinar-binar gitu. Mata anime. Iya, mata anime. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya ada 5 sih. Jadi sini cuma ada 3 doang. Ini awal mulanya. Awal mulanya sih tahun lalu emang ngide gitu kayak gimana kalau kita buat toysnya gitu cuy, toys action figurnya. Nah udah mulai dah tuh ngobrol sama orang-orang yang ngerti bagian itu. Dia mulai ngurusin dan yang lain. Nah launchingnya kemarin waktu di Comic Con Oktober kalau nggak salah ya. Dan ngeri juga sih Pak, respon orang pada excited gitu loh. Kita jual 200.000 dan 200.000 itu sold pieces. Iya. Dan itu diantriin waktu di Comic Con. Oh iya. Iya kayak nggak nyangka juga gitu kok. Buset, kita udah habis berarti sekarang. Sekarang sih lagi mau bikin lagi. Jadi restock lagi gitu. Tapi berarti habis ya yang kemarin 200.000 itu? Enggak, 200, harganya 200.000. 200.000. Kita bikin. Lu jualnya berapa? Kita bikin berapa piece? 1.000. Cuma waktu itu kita jual 500 dan dihabisin sama orang-orang yang datang ke Comic Con gitu. Kayak wow, ternyata
dan pembelinya pun bukan pembaca kita juga, jadi kayak cuma lewat doang dan ngelihat. Lucu juga nih. Iya gitu, kayak wah menarik nih gitu, kayak udah dibeli gitu, kayak ternyata di situ kita sadar juga, kita coba bikin sesuatu yang di luar apa yang lu buat selama ini gitu kan. Kalau komik ya bisa jadi buku gitu kan. Lu coba buat hal lain, salah satunya action figure. Nah, jadi penikmat lu bukan hanya pembaca komik lu, jadi mungkin pecinta action figure bisa beli lu. Jadi mungkin dia gak pernah baca lu tapi dia suka toys lu gitu-gitu. Mungkin suatu saat bikin bonekanya juga gitu kan. Jadi emang belum ada sih sejauh ini ya komik Indonesia yang dibikin figur dan banyak gitu. Mungkin ada, cuma belum terlalu. Ada sih beberapa yang tapi mungkin nggak terlalu dijual kayak secara masif gitu. Secara mulai ada yang jual lah gitu. Mungkin eksklusif doang gitu kan, satu-satuan gitu. Kayak gitu sih. Nah, terakhir nih Lik, harapan untuk Thailalats dan industri komik di Indonesia nih apa aja nih? Waduh, harapan industri komik aja. Kalau dari harapan untuk industri komiknya ya bisa makin berkembang sih menurut saya. Jadi makin banyak orang yang bergelut di dunia komik gitu, biar industrinya makin berkembang gitu kan. Makin banyak yang suka baca komik, soalnya kalau nggak ada pembacanya juga susah gitu kan. Banyak penggemar dunia komik ini juga gitu. Jadi harapannya itu sih, jadi bisa makin berkembang terus sampai akhirnya benar-benar kayak di Jepang dan di Barat gitu kan. Terus untuk saya sendiri sih kita mau mulai nyoba bikin series gitu kan, series animasi untuk di YouTube. Jadi sekarang kita udah mulai nyetok ini kita gitu kan, dan diupload secara berkala ntar di YouTube ya. Di tahun ini ya berarti? Ya tahun ini mencoba untuk masuk di dunia itu juga, dan kita juga mau ekspansi ke luar juga. Jadi kita mau coba translatein komik-komik yang udah kita buat, dan semoga ya orang luar juga mulai tertarik sama komik-komik yang kita buat juga. Jadi bukan hanya Indonesia, jadi mencoba untuk memperluas pasar global ya, masuk ke dunia global, elit global. Jadi bumi datar. Semoga orang-orang tua juga semakin terbuka nih ya kalau profesi-profesi seperti creator atau ya, bisa jadi komikus itu bisa menjadi profesi menjanjikan ya, kalau gitu. Tekuni dengan baik gitu dan ya, dipelajari dengan baik gitu. Ya. Karena biar kayak di luar juga kan, maksudnya ya kreator dan komik tuh profesi menjanjikan juga gitu, bukan cuman kalau di sini kan masih stigmanya kan ya kantoran gitu kan, ya PNS itu adalah pekerjaan yang paling sukses, paling mulia gitu. Benar. Padahal di luar itu semua banyak pekerjaan yang sesuai hobi gitu lah, bisa dijadikan sebenarnya sampai masa depan ya. Sampai sekarang pun Jakarta aja kayak gitu, apalagi daerah gitu kan. Iya betul. Sampai sekarang aja pun teman-teman orang tua saya gitu, saudara-saudara saya masih susah ngejelasin gitu kerjaan gua apa di Jakarta gitu kan. Cuma ibu saya aja sih biasanya ngejelasin gitu, anaknya kerja apaan sih di Instagram. Dia orang-orang cuma ngangguk-ngangguk aja, so ngerti gitu ya. Padahal kalau secara harfiah anjing di Instagram di Amerika karyawan Instagram, karyawan Silicon Valley. Ya gitu sih, kayak ya gitu ya. Semoga semakin terbuka ya peluang seperti itu. Bener banget. Oke, thank you Palik. Sama-sama Pak, udah diundang juga. Ocehan Sofa. Semoga sukses juga Ocehan Sofa kedepannya, bisa mewawancarai orang-orang yang sukses di dunia industri kreatif dan lain-lain lah gitu. Ya. Ini episode kelima nih ya, bersama Thailalats. Gue pernah digambarin juga sama Thailalats sama si Palik. Ada di profil gue. Mantap. Ya, thank you Palik. Sama-sama, thank you banget. Yo.